Hello, welcome back with me Tisa masih di podcast The Moran Experience. Kali ini dan selalu spesial, tamu saya sudah hadir di studio. Siapa yang tidak kenal ya? Seorang Master of Ceremony, seorang founder dari salah satu I.O terkemuka ya, yang sudah ada di Jakarta dan juga tentunya di Palu. Kemudian juga seorang pebisnis dan juga apalagi sebut aja banyak-banyak bisa. Jangan banyak-banyak ya. Langsung saja kita perkenalkan. Ini dia Jerry Rona. Hai semuanya. Terima kasih, saya panggilnya Kak Jer ya, karena senior saya. Kak Jer, aku panggil Tisa aja ya. Iyalah, Tisa aja dong, Kak. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai di sini ya, Kak. Terima kasih sudah datang di The Moran Experience Podcast. Terima kasih juga udah diundang, Tisa. Karena saya tahu susah sekali waktunya ini ya. Kita menunggu berminggu-minggu ya. Ini sudah salah satu perasaan kamu deh yang lagi berangkat. Iya, lagi berangkat soalnya Mama sakit, Kak. Jadi kita harus mengurus bayi anak yang berbakti. Nah, terus Kak Jer kan banyak sekali aktivitasnya, kesibukannya ini. Kak Jer cerita sedikit dong, Kak. Sebelumnya Kak Jer itu sebenarnya awalnya sekolah di mana? Pasti mungkin sampai sekarang setauku ya, Kak Jer itu masih in the gang, teman baik sama teman-teman SMA ya? Ya kan, teman-teman SMA. Iya, dari lahir di mana, sekolah, terus kuliah sampai Malang Buana kemana saja, Kak? Cerita secara singkat dulu ini. Jadi sebenarnya Tisa, aku itu anak Palu sebenarnya. Anak Palu karena aku lahirnya di Palu. TK-nya di Palu. TK di Palu. Lahir di Palu. Lahir di Palu. SD terus di Palu. SMP, SMA. SMA. Nah, setelah tamat SMA, aku kuliah di Makassar. Oh, Kak Jer ini kuliah di Makassar. Iya. Aku setahun tuh di teknik sipil. Serius, anak teknik. Anak teknik itu terkenal pinter-pinter loh, Kak. Setahun dan IP aku itu 2,9 untuk teknik sipil itu lumayan hebat, loh. Betul, kan? Betul. Tapi ini urusan suka nggak suka soalnya. Karena aku sukanya seni, jadi aku itu pengennya masuk arsitek waktu itu, cuman nggak lolos. Jadi maksudnya teknik sipil. Akhirnya papaku bilang, dia bilang ya udah masuk sipil aja, mirip kok, dan ternyata nggak mirip sama sekali. nggak ada seni-seninya sama sekali ya, semuanya kita main hitung-hitungan. Akhirnya aku pamit dong ke papaku. Kayaknya saya nggak bisa deh lanjutkan ini dibanding nanti saya harus kuliah 7 tahun. Iya. Kan? Kejar-kejar lulus karena pemutihan. Iya. Dan akhirnya waktu itu muncullah awal-awal itu di tahun, saya kan tamat 96 ya, masuk kuliah itu 96 di sipil. Terus 97 itu muncullah saat dulu lagi. Sebenarnya usah kejar spill DP tahun. Teknik informasi. Sebelum reformasi lagi. Terus nah, waktu itu jurusan komputer lagi booming ya di tahun itu ya. Betul. Akhirnya sudahlah saya pindah di situ. Tetap juga ternyata saya ini bukan anak kuliah-kuliah. IT dulu berarti. Kalau sekarang bilangnya IT. Iya sih, tapi dulu zaman dulu itu bukan IT, masih ke komputerisasi. Itu pun saya nggak ambil. Itu jurusannya ada teknik informatika. Kemudian ada manajemen informatika. Tapi saya ambil yang di manajemen informatika untuk ke sistem informasinya. Kayak gitu. Saya kuliah juga 5 tahun, karena waktu itu sambil kerja. Jadi sebenarnya sambil kerja. Iya, jadi sebenarnya bukan orang akademis. Saya nggak terlalu mengembangkan nilai-nilai akademisku di kuliah, tapi lebih ke soft skill. Ya, jadi banyak kegiatan-kegiatan, termasuk bikin I.O zaman kuliah. Kuliah sudah bikin I.O? Iya. Oh, kita baru tahu nih ya. Iya, kayak jadi gitu. Kak Jer sudah bikin I.O kuliah. Iya. Berarti 5 tahun di Makassar tuh, Kak? Iya, kuliah 5 tahun, plus saya sempat bekerja juga 2 tahun. Setelah itu baru balik ke Palu, sampai jadi kontraktor. Sambil proyek-proyek. Sampai 2006, ternyata proyek-proyek itu kita gali lubang dan tutup lubang. Akhirnya saya pikir udahlah, saya harus ke Jakarta untuk
bikin IO yang sesuai dengan passion. Oh gitu. Tahun berapa tuh Kak pertama kali pindah ke Jakarta tuh? Di Jakarta itu 2006. Nah di Palu itu dulu aku bikin IO juga, namanya itu Miktam Production. Dulu produser tahu? Dulu pokoknya semua yang videoin, yang fotoin itu share media studio zaman itu. Jadi kamu yang muda-muda jangan pandang ini belum lahir. Senior semua di sini. Iya, begitu. Jadi termasuk Peninben itu tahun 2005 aku yang bikin. Oh gitu. Aku yang grand opening. First anniversary-nya Akai Jaya. Itu dulu aku yang Akai pertama Jaya. kali. Apa namanya? Miktam. Iya. Oh itu ya. Jadi buat mungkin yang dulu-dulu masih ingat tuh acara-acara dibikin oleh IO-nya Kajer. Oh, I see. Terus Kak, berarti di Palu dulu baru pindah ke Jakarta tuh bikin IO-nya lanjut. Iya. Jadi aku tuh dulu mainnya event, nggak main di wedding. Nah, cuman waktu di Jakarta saya melihat bisnis wedding organizer itu menjanjikan. Mungkin dia keuntungannya nggak terlalu segede event ya. Karena event itu kan seperti project. Ya. Tapi untuk menghidupi usaha, dia punya keuntungan-keuntungan yang rutin gitu loh. Penghasilan rutin dari bisnis wedding organizer ini. Makanya aku menjalankan dua-duanya. Oh gitu. Oke, 2006 ke Jakarta. Kok Kak kita nggak ketemu ya Kak? Belum kenal, saya pas. Kita kan belum kenal. Iya. Dan aku 4 tahun nggak pulang bisa. 4 tahun tuh dari 2006 tuh nggak pulang. Iya, nggak pulang. 7, 8, 9, 10. Itu saya kuliah di Jakarta Kak. Iya, nanti 2010 baru balik ke Palu. Baru ke Palu ya sudah bolak-balik. Ada kerjaan di Palu ambil. Pas lagi ada tender di Palu datang. Oh gitu. Jadi terlalu banyak kaki. Iya. Jadi semua dulu diurusin sendiri Kak. Iya. Padahal zaman dulu itu mungkin sudah digitalisasi juga enggak ya? Masih BBM kayaknya. Iya, masih kan? BBM. Berarti masih untuk mobilitas yang cukup tinggi tuh lumayan menguras energi. Aku tuh bisa 4 hari balik lagi ke Jakarta 2 minggu, 4 hari lagi balik ke Palu seperti itu. Jadi dulu sempat ada bikin restoran juga. Di mana tuh Kak? Dulu aku tuh sering loh bisnis kuliner tapi nggak ada ternyata dibutuhkan skill memasak ya untuk bikin restoran. Iya. Oh di Es Parman. Dulu di ini juga di Jalan Hasanuddin ya. Gitu. Papi tahu kayaknya langganan tetap. Gini, zaman dulu itu restoran itu baru maestro, kafe-kafe urban itu baru maestro. Habis itu Selo satu itu gabung sama teman. Kemudian muncul yang Zaya itu. Iya betul. Ya, aku duluan sebelum saya. Oke. Di Hasanuddin juga yang di Ex Metanoia kalau nggak salah. Iya, Ex Metanoia. Oh gitu. Iya. Berarti karena memang sudah sering di luar, jadi punya ide-ide untuk buka usaha di Palu, sekaligus mengembangkan ini ya, memajukan kota lah istilahnya. Dulu kan masih jarang sekali ada kafe-kafe ya Kak, tidak kayak sekarang berjamuran di mana-mana. Oke, berarti balik lagi ke Palu itu tahun berapa Kak? Mulai betul-betul stay di Palu itu gimana Kak ceritanya? Kan ini sudah di kota besar, di metropolitan, apalagi sudah dikatakan bisa sukses dan survive lah ya dengan usaha, dengan berdiri sendiri begitu di sana. Kok bisa balik lagi nih di kota tercinta ini? Sebenarnya tuh gini, dulu bikin usaha di Palu juga itu alasannya supaya gini. Bisa sering-sering ke Palu lah lihat bokap nyokap kayak gitu loh. Misalnya mereka kan udah tua kan. Nah akhirnya memang satu kesalahan sih bikin usaha dan kita nggak ada di situ di awal. Udah standby. Nggak bisa. Apalagi bisnis rumah makan tuh nggak bisa. Kita harus semuanya itu dikendalikan dari luar, jadi kita nggak stay di sini. Dulu pernah bikin butik juga. Oh butik sempat Kak? Iya, kalau dulu ingat ada butik namanya limited edition, tapi itu for men semuanya. Oh khusus pria? Iya, keren. Karena aku nggak ngerti baju perempuan. Iya betul lah ya, betul juga sih. Terus
Pernah jadi konsumen juga? Iya. Kayaknya selalu konsumen harus dapat award ini kayaknya. Mulai dari kafe-kafe sampai butik. Bukan, dia target market pertama di telepon. Oh gitu ya, jadi sedekat itu ya ternyata, dan sudah selama itu kenalnya dengan produser kita yang gondrong-gondrong silver itu. Dan ya, aku dulu sempat bikin butik loh, tapi gitu. konsepnya tuh limited edition. Itu one model, one piece. Oh, jadi hanya satu model tuh. Karena cowok itu nggak suka pakai baju yang sama. Beda dengan cewek. Iya, lagian Kota Palu sekecil ini kan. Betul. Nanti ketemu dia lagi, aduh pakai baju sama, kita pulang, Jo. Oh, iya betul sih. Terus aku belanja di Bangkok. Oh, zaman dulu Kak Jer sudah belanja di Bangkok. Hai kalian, just tip sudah ada nih di sini duluan. Zaman dulu belum ada just tip Bangkok. Belum ada online. Kak Jer sudah beli langsung di sana terus jual di sini. Iya, zaman dulu tuh kita kalau berangkat ya, kita tuh berangkat seminggu. Jadi berangkat hari Minggu, Senin sampai Kamis itu harus belanja. Jadi nggak boleh hura-hura dulu, takut uangnya habis. Nah nanti hura-huranya itu di Jumat, hari Sabtu. Terakhir. Baru Minggu balik lagi ke Jakarta. Baru langsung bawa ke Palu, atau ada butik juga di Jakarta? Enggak, aku nggak ada. Oke. Kalau teman-teman yang lain rata-rata main garment, jadi mereka yang punya butik di Mangga 2 yang lantai 4. Betul, saya sering tuh ke situ. Mangga 2 itu terkenal sekali tuh sebelum online. Ya, tapi itu sempat mati loh. Iya sempat kan. Saya ingat dulu temanku ya, itu loss-nya 4x4. Itu dia sewa setahun 1M. Begitu yang yang penjualan online booming, itu tinggal setahun jadi 100 juta. Gila. Itu benar-benar dari dia punya ada 4 butiknya, itu dia ramping-rampingkan di Mangga 2 cuman tinggal 1, di Tanah Abang tinggal 1. Anda mau beralih juga ke online. Ya, tapi sekarang kan orang balik lagi soalnya. Iya, soalnya kalau saya pernah baca tuh psikisnya konsumen itu suka memegang langsung, konsumen kita suka merasakan langsung, mencoba langsung. Termasuk aku loh, Tis, aku tuh nggak terlalu tahu online. Untuk pakaian juga aku nggak pernah beli. Lebih suka beli langsung kan, makanya saya juga tuh kalau liburan baru sekalian belanja tuh. Termasuk sepatu, soalnya kakiku kecil sekali Kak. Kalau beli online sebentar tidak pasti nyaman tak keluar. Oh gitu. Oke. Kak, sebelum kita lanjut nih, kita ini punya tradisi. Setiap kali ada bintang tamu, kita itu ada tos bersama. Nah, cheers ya. Jadi biasanya sih pakai air putih ya, cuma karena kita ini lagi di cafe. Thank you Total X. Harusnya wine Iya, harusnya wine sih. Gimana sih produser ini? Harusnya wine ini tosnya. Tosnya wine harusnya, bukannya es teh. Oke, ini saya pakai ini ya Kak. Oke, karena saya tidak minum manis nih. Cheers. Sukses ya Tis ya channelnya. Thank you Kak Jer, sukses sehat selalu. Ini tuh katanya kalau ngobrol dengan orang sambil makan atau sambil minum tuh psikologisnya tuh bikin lebih bonding gitu Kak. Makanya kita punya tradisi ini. Lanjut nih Kak. Terus Kak Jer, pas akhirnya memutuskan untuk pindah di Palu dan menetap itu bagaimana tadi? Sebenarnya itu mamaku sakit. Jadi dia cancer. Dia cancer. So sorry to hear that. Iya, jadi awalnya itu masih dirawat di Jakarta. Cuman setelah beberapa paketan kemo, dia sudah nggak ini. Karena umur waktu itu 68 tahun ya, Tis ya. Jadi sudah nggak memungkinkan lagi lah. Akhirnya dokter meminta kita gimana nih. Karena kalau secara kedokteran ya solusi untuk kanker ya cuman kemoterapi. Tapi akhirnya disuruh pilih keluarga. Akhirnya kita sepakat memilih mama bawa pulang ke Palu. Jadi maksudnya biar dia lebih happy lah ya. Kalau Jakarta kan di apartemen nggak bisa mau ke taman, harus jauh-jauh gabung dengan banyak orang. Di apartemen tengok ke kiri tembok, ke kanan dinding. Iya betul. Jadi ya akhirnya sudahlah bawa ke sini.
Kemudian 2018, tapi waktu itu aku sudah bolak-balik. Event Mata itu udah dapat dari 2016. Oh gitu, sebelum betul-betul move to Palu ya? Iya, betul. Jadi itu ya bolak-balik pas ada event. Cuman waktu itu setahun ada cuma 2 kali. Awal-awal. Iya, karena kan wedding organizer zaman dulu belum terlalu ini untuk di Palu. Orang masih pakai panitia keluarga yang ratusan. Iya, betul. Iya kan? Kayak betul gitu. Sekali. Jadi sudah akhirnya 2018 nyokap meninggal. Akhirnya udahlah, tanya bokap, yuk kita ke Jakarta aja, Pak. Sempat aja. Iya, maksudnya kan saya pikir saya bukan di Palu sebenarnya cari duitnya. Karena pekerjaan yang jenis-jenis pekerjaanku ini kan sebenarnya kurang untuk di Palu ya. Iya. Kayak begitu. Tapi papaku bilang begini, udah pergi aja, nggak apa-apa, kalau saya sendiri di sini nggak mungkin lah kan. Sudah akhirnya saya memutuskan pelan-pelan untuk mulai total. Awalnya itu gratis setahun. Awalnya berat pasti ya, karena kan urusan kerjaan dan cuan-cuannya semua di sana ya Kak. Harga ya, harga di sini tuh setengah harga Jakarta. Itu udah paling, saya sudah jadi paling mahal juga. Aku udah pangkas setengah 50% loh untuk menyesuaikan di Palu. Gitu. Masih tetap yang paling mahal. Masih tetap yang paling mahal ya. Cuman saya pikir nggak mungkin saya mau turunin lagi lah. Iya. Nilai-nilai, karena juga kualitas dan pengalaman yang sudah cukup lama itu juga patut dihargai ya. Iya, jadi akhirnya saya pikir ya udahlah, kita stay aja di market yang itu. Tapi ya itu, kita bertahan di kualitas yang baik. Itu aja sih yang dijaga. Jadi nggak berusaha untuk banting-banting harga banget. Oke. Nah, terus Kak, jadi akhirnya move to Palu. Kalau awalnya nih bisa punya ide dan untuk buat satu event organizer, itu gimana sih bisa Kak Jerry sampai berpikir, aduh kayaknya ini cocok buat saya nih, kayaknya saya suka kerjaan ini, terus punya ide untuk itu awalnya, atau pernah jadi ikut di satu IO lain sebelumnya, atau bagaimana nih Kak? Coba diceritakan nih, kan kita belum tahu nih. Sebenarnya itu sambil jalan sih, saya tuh nggak kepikiran loh untuk bikin IO. Jadi awalnya itu aku tuh kerja di Marlboro. Jadi aku tuh jadi kalau biasa 3 cewek, 1 cowoknya. Nah itu tim leadernya yang cowoknya itu. 3 cewek-ceweknya itu. Oh, SPG. Iya, SPG-nya. Tapi kalau yang cowok itu enggak tim leader. Iya, TL. tapi namanya juga bisa jadi SPB juga kali zaman dulu ya. Nah, sudah akhirnya waktu itu sering bikin event Marlboro ini. Sama Classmile. Classmile awalnya di launching itu aku loh SPB-nya. Aku loh tim leadernya. Classmile launching di mana nih Kak? Di Makassar. Waktu itu. Jadi aku habis sambil kuliah waktu itu sudah kerja juga di rokok dan sebagainya. Nah, waktu itu mulai bekerja sama dengan IO, dan aku tuh antusias sekali Tisa. Kayak gitu loh. Jadi gini, bosku lagi bikin rundown dan sebagainya, aku tuh di belakang. Dan akhirnya saya mulai dilibat-libatkan di event itu. Sudah akhirnya saya pikir ini menarik, dan akhirnya sudah sambil jalan mulai handle awalnya MC waktu itu ya. MC. Oh berarti ya. MC dulu baru bangun IO sendiri Kak. Itu MC dari tahun 2001. Wih, masih kecil kita guys. Iya loh. Jadi kurang lebih sudah 26 tahun lah. Wih. Mata organizer IO itu dari tahun 2005 lah. Bikin. Sudah sangat lama ya Kak. Iya, kayak gitu. Jadi
itu yang namanya passion sih. Nggak pernah kepikiran jadi pegawai negeri. Nah, itu mau saya tanya Oh sebenarnya. iya. Itu saya mau tanya, ini kan 11-12 nih sama produser kita nih juga ya. Jadi kayak nggak pernah terpikirkan untuk menjadi apa ya istilahnya, untuk jadi pegawai mungkin, atau ASN seperti yang tadi Kak Jer bilang. Sedangkan kan waktu itu kan sampai sekarang mungkin ya paradigma orang-orang di daerah, orang-orang tua kita itu kan pokoknya kesuksesan itu adalah saat anak saya menjadi seorang pegawai negeri sipil gitu kan. Tapi waktu itu Kak Jer tidak mencari itu dan tidak mengejar itu. Mungkin punya nilai-nilai sendiri atau punya pemikiran tersendiri untuk punya jalan pattern-nya sendiri mungkin, Kak. Jadi gini, papa mama itu pegawai negeri loh. Nah, itu dia. Mereka itu keluarga pegawai negeri. Tapi aku nggak tahu ya, Tis ya. Maksudnya nggak pernah ada di otakku untuk menjadi pegawai negeri. Dan memang nggak mau, bukan karena pernah tes nggak lulus dan sebagainya. Enggak. Memang nggak pernah tes. Iya. Padahal zaman dulu itu bisa ganti nik. Zaman dulu masih gampang. Papaku itu kan zaman Orde Baru dia di PU dulu. Nah, jadi itu bisa ganti-ganti nih. Iya. Justru sepupu-sepupuku tuh pada di PU semua gitu. tuh. Oh gitu, malah dibantuin bokap. Serius. Sepupu-sepupu tuh udah di PU semua loh. Iya. Nah, tapi nggak tahu ya, karena zaman kuliah dulu, aku tuh udah sambil kerja dan kerjanya bukan kerja kantoran. Jadi aku pernah dagang pupuk. Zaman kuliah. Serius. Terus Kak, menarik nih. Dagang baju. Dagang baju. Jadi rumahku dulu di Makassar tuh aku paku-pakuin terus gantung baju-baju, aksesoris kirim dari Jakarta. Temanku kan SPG semua lah. Iya. Ya ampun, keren banget ya. Itu mulai awal kerja semester berapa itu, Kak? Gini, pokoknya aku tuh ya sudah menghasilkan uang sendiri. Iya, sebut tahun aja udahlah ya, orang udah tahu lah ya. Orang udah tahu lah. Untuk apa disembunyikan ya? Oke. Jadi waktu aku kuliah itu tahun 2000 masuk di STIMIK itu ya. Iya. Itu 97. Oke. 97, 99 tuh aku sudah mulai kerja. Aku tuh pernah kerja di 3 tempat sekaligus. Aku jadi SPB Marlboro. Yes. Itu gaji kita zaman dulu itu ya. Rokok tuh tinggi. Iya, itu bisa menyentuh 4 juta loh. Iya, sebulan. Tahun itu loh. Dan kiriman bokap waktu itu cuma 300.000 sebulan. Jadi nggak dipedulikan mau masuk atau enggak, terserah. Iya, karena udah menghasilkan berlipat kali ya. Terus aku jadi resepsionis hotel. Jadi gini, kuliah pagi. Jadi banyak bolos-bolosnya lah karena bekerja ini. Iya. Kemudian jam 9 ke Marlboro sampai jam 5. Habis itu jam 11 masuk shift malam. Tapi awalnya sih cuma mau magang sebenarnya. Jadi emang kuat kerja kayaknya Kak Jer dari dulu ini ya. Saya itu suka sekali mencoba segala hal karena temanku ternyata Chinese, ternyata Bugis. Jadi kan pedagang memang cuan-cuan terus pikirnya. Iya, terus saya dulu berteman 10 sama orang-orang yang 10 tahun di atasku. Jadi ada yang mereka tuh main-main alat berat, kayak gitu loh. Kayak saya sekarang ya. Iya loh. Kayak saya sekarang kayaknya ya. Pergaulannya sama ada. Oh iya ya. Oh gitu. Sebar kamar masak. Iya, jadi zaman dulu. Jadi aku tuh kerja shift malam loh, jadi resepsionis hotel loh. Hotel apa Kak? Boleh di-spill Kak? Jadi hotelnya tuh hotel-hotel melati karena sebenarnya jadi karena gini, aku tuh sebenarnya mendaftar untuk bukan magang. Kuliah kerja lapangan lah untuk PKL iya, kayak PKL begitu. Kemudian manajernya bilang, mendingan kamu daftar aja jadi karyawan supaya dapat gaji kan? Betul. Saya ikutin lah. Saya ikutin, sudah akhirnya lumayan loh. Terus disitu kan banyak pecun-pecunnya. Terus aku tuh akrab semua sama itu pecun-pecun. PSK Kak, PSK. Oh iya. PSK itu Persekutuan Siswa Kristen juga. Iya kan? Benar. Tapi sekarang udah diganti PPK. Sekarang gini, mau dibilang pecun, iya sih. Ini podcast Kak, bebas Kak.
Nggak ada yang Indonesia ini kebanyakan bikin bahasa-bahasa yang Iya, dihalus-halus. Ya betul, udahlah. betul. Iya, jadi aku tuh jadi tempat curhat mereka. Oh. Jadi kalau malam ya kan jam 11 tuh, jam 1 si om-omnya udah pada pulang. Iya. Oke. Jadi aku tuh di lobi ngobrol, mereka tuh curhat. Akhirnya akrab sama semuanya. Jadi gini, jadi zaman dulu kalau jadi resepsionis, misalnya check out, terus masih saya yang jagain, dia check out sama omnya kan, terus ada kembalian 50.000. Oh gitu. Jadi dia pakai logat Makassar, dia bilang gini. Iya Mi Padeng. Sudah Mi, jangan Mi, kau ambil, jangan Mi diambil, tahu kasih Mi itu Jerry. Jadi dapat 50.000, 100.000. Tiap hari begitu lumayan loh. Sehari aku tuh bisa dapat 400.000. Wih, tahun itu. Iya, gaji sebulan cuma 600.000 waktu itu. Tapi aku berbagi lah, kasih bellboy juga, kasih inilah maksudnya. Penting lah untuk berbagi rezeki itu dari dulu memang sudah diterapkan ya Kak ya. Iya, makanya aku tuh disayang. Tapi ini serius loh. Gini, aku nggak pernah lupa usiaku yang ke-23 tahun tuh dirayakan sama si pecun itu. Oh, mereka surprise. Serius. Jadi gini, keluarga, teman belum ada telepon. Jam 12, jam 11 kan masuk tuh ya, shift 3 ya. Jadi aku lagi beres-beres, tiba-tiba telepon ke resepsionis. Kak, kesini Ki dulu begitu tuh yang mereka. Di kamar mana kok? Langsung dia bilang ini. Kamar staff, apa mau dibikin di situ? Saya bilang kan saya lagi sibuk ini. Kesini Ki dulu sebentar, gitu kan? Sudah akhirnya saya naik. Apa ini mereka ini? Terus di kamar lupa saya kamar 22 berapa. Jadi saya naik. Itu hanya terbuka sedikit dan gelap. Saya mau masuk, aduh jangan-jangan nanti saya diperkosa. Sudah akhirnya saya dorong kan. Saya dorong, saya dengar lihat ada terang-terang. Terus tuh mereka pada sekitar 15 orang lah. Oh, banyak loh. Happy birthday to you. Oh gitu. Terharu loh, itu enggak 15 orang tuh banyak loh. Bisa Nggak. bikin persekutuan doa. Gak pernah aku lupain loh Tisa. Usiaku 23 tahun tuh dirayakan sama mereka. Dan gini loh. Mengenal mereka, mendengar banyak cerita mereka itu membuat aku jadi bukan orang yang melihat sesuatu itu. Kan selama ini kita pecun, itu nggak benar. Menjudge. Sudahlah, mungkin itu jalan yang mereka ambil. Tapi menurutku mungkin ada lah yang untuk cari untuk mendapatkan uang dengan gampang. Tapi dari beberapa mereka itu ada loh yang dia kuliahkan kakak laki-lakinya. Yang dia hanya ngomong gini, kakak boleh tanya semua perempuan di dunia ini, pasti nggak ada yang mau jadi pecun. Ya betul. Nggak ada yang punya cita-cita juga jadi pecun. Tapi dia bilang, tapi saya dia pakai bahasa Makassar ya. Tapi tak kalah nih saya begini. Tapi saya kasih kuliah kakakku, mungkin nanti dia yang bisa angkat derajat keluarga. Dan saya melihat itu loh, saya bilang belum tentu orang yang bekerja benar bisa seperti itu, bisa bantu kakaknya loh. Benar nggak? Benar. Banyak orang bekerja, dia dapat penghasilan, tapi dia mementingkan dirinya sendiri. Betul. Ada juga salah satu pecun itu masih kelas 3 SMP waktu itu. Waduh. Serius loh. Saya masih ingat. Di bawah umur. Tapi cantik banget bisa. Cantik dia. Nggak boleh sebut suku lah ya. Tapi pokoknya gini, ini dia cantik banget. Terus dia tuh curhat, dia bilang begini, Kak Jer, teman sekolahku sudah tahu saya mau keluar sekolah. Saya bilang jangan keluar, saya bilang. Saya bilang kau jadi begini dek, saya bilang. Paling sampai umur berapa? Kalau kau tidak sekolah, pindah sekolah ya. Jangan kau tidak sekolah, karena kau umur 45 tahun, 50 tahun sudah tidak laku. Jadi saya bilang kau bisa bikin usaha apa? Dan susah kau mengerti berbisnis kalau kau tidak punya pendidikan mindset. Saya tidak bisa pakai bahasa mindset apa ya, pola pikirmu jadi nggak bisa. Saya bilang harus sekolah. Akhirnya dia turutin dia sekolah dan dia tamat SMA, tapi sudah nggak tahu lagi kabarnya dia punya ini. Jadi itulah saya melihat
bergaul dengan orang-orang begitu membuat kita tidak justifikasi. Iya, iya. Yang kata lain, naik orang pecun terus berjuang. Gini, kita tidak membenarkan cara Iya, kerja yang betul. itu, oke? Tapi tidak perlu justifikasi karena semua orang yang melakukan segala hal di dunia ini punya alasan Betul, sendiri. Yang mungkin setuju. cuma tahu 1, 2, 3 dari persen dari itu. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di Di belakang. balik itu, Seperti itu. setuju sih. Yes, betul. Kayak ada salah satu lagu katanya berterima kasih kepada passionmu karena dengan apa? Kalau nggak salah bahasanya itu kalimatnya karena dengan adanya mereka tingkat pemerkosaan dan pelecehan menurun. Iya. Bahwa tidak ya bisa distabilkan dan menurun Istri-istri itu gitu. harus berterima kasih loh sama passion. Serius loh. Oke. Karena Oke. passion itu mereka jadi hebat. Suamimu jadi hebat di ranjang. Jadi belajarnya sama si bukan sama istri. Emang istri mau explore enggak kan? Bisa, ada beberapa istri yang mau Oh ekspor, gitu ya. ada yang tidak sih. Iya, iya. Makanya melenceng ya. Makanya kalau di seminar-seminar itu saya kan biasa jadi ini nih penerima tamu nih. Kalau di seminar-seminar dulu nih, seminar-seminar jadi asar-asar dulu kerja kan jadi asar-asar Kak, zaman kuliah di Jakarta. Jadi kalau seminar pernikahan itu diajarin istri-istri harus jadi passionnya suamimu. Iya. Gitu, Betul. dibilang supaya suamimu itu tidak cari di luar. Jadi eksplor lah apalah sesuai dengan kesepakatan bersama gitu. Yang penting Maka itu konsen, kenapa konsen. suami-suami itu banyak di karaoke? Kenapa tuh? Kenapa tuh Kak? Karena LC itu baik banget. Ah, Mau minum aja dia tuangin. iya, Di rumah disuruh bikin kopi sendiri ya. Pastilah lebih nyaman di karaoke. dibicarain Betul nggak? halus-halus. Kalau di rumah istri, apalagi kalau dapat istri orang mana kenapa itu? Tadi kan so itu Pak, jangan ngapain mata. Aduh. Oke, benar sih. Nah, Oh, aku tuh banyak makan uang haram lah zaman kuliah dulu. Aduh. Selain itu yang lebih dalam lagi, bukan yang lebih dark lagi. Kalau aku ceritain semua, orang-orang itu pasti bilang, hah, Kak Jerry? Tapi aku tuh sisi hidup aku tuh gelap loh. Zaman dulu ya. Kayaknya pernah cerita deh. Oh iya kan di Jakarta Tapi itu. kan good people belum tahu kalau saya kan. Gimana Kak? Darknya yang lain Kak? Aku tuh sampai baca buku Jakarta Undercover. Ya ada, saya nonton justru Iya filmnya. kan, tapi bukunya tuh lebih komplit. Oke, Di biasa situ begitu di sih. situ dia jelaskan semua hal yang ada di Jakarta, dan saya tuh dulu cita-citanya pengen masukin semua, pengen buktiin. Oke. Tapi saya masukin beberapa. Jadi justru penasaran. Aduh, kalau yang cuma striptis itu iya. udah semua lah. Oh gitu. Jadi sebenarnya justru penasaran ingin tahu ya kayak waktu itu. Iya, maksudnya Explore. pengen membuktikan benar nggak ini semua. Karena gini, kita hidup di Jakarta belum tentu tahu Jakarta semua loh. Betul, setuju. Kayak gitu. Banyak Paling sekali. kita taunya mall, kebun binatang, Ancol. Monas aja aku nggak pernah masuk. Saya naik 15 tahun di Jakarta sih. nggak pernah masuk Monas loh. Serius, nggak ada niat sama sekali. Saya pergi sih, tapi nggak naik di atas. Tapi lewat di sebelah. Main di basket, pinggir, ya. main basket. Saya cuma singa baru naik sampai di atas kali. Iya serius. Oh. Hebat ya. Tidak terjun. Hebat. Janganlah. Dufan saya cuma 2 kali loh. Saya juga 2 kali sih Kak. Karena yang pertama saya muntah, Iya, muntah sama. ungu. Serius loh. Habis makan ubi ungu ya. Orang muntah kuning, ini muntah ungu. Astaga. Naik apa itu? Kora-kora? Kora itu yang Pas muntah, suka pas jatuh tuh muntah. tornado. Oh, tornado. Pas muntahnya terakhir naik apa? Tornado, Kora-kora deh, di kora-kora muntah. Kora-kora itu kelihatannya gampang, padahal itu bikin mual. Saya juga sih Kak. akhirnya yang kedua kali, teman kan pada mau bawa ponan-ponaannya ke Dufan.
Saya cuma masuk itu yang Istana Boneka. Santai-santai, ini. Sama sih, yang kedua kali saja cuma Arum Jeram Kak, Iya. ulang-ulang. Aduh. Oke. Mau tanya produser? Cerita apa lagi tentang pecun-pecun itu? Kayaknya aku Tapi pernah loh yang pecun tuh. Jadi gini, tamat lah kan, udah balik ke Palu dan Oke. sebagainya. Sudah nggak begini. Aku tuh di hotel itu cuma 6 bulan. Karena waktu itu kan memang KKL ya. Dan waktu itu harus kejar skripsi karena sudah 5 udah malas sebenarnya. Udah malas mau lanjutin kuliah. Aduh, udah nih. malas. Udah banyak duit nih. Karena udah dapat gaji kan Iya. dan sebagainya. Cuman saya bilang, saudaraku perempuan semuanya sarjana, gila kalau aku nggak sarjana. Oke. Sudahlah, akhirnya karena lagi sibuk kerja ya, nggak bisa bikin skripsi, bayarlah asisten dosen bikin skripsi. Susah amat, bener nggak? Iya. Yang penting kan gini ilmunya, kan urusan ketik-ketik ngapain kita Iya, repot. betul. Jadi untuk mahasiswa yang gini, yang skripsinya terbengkalai, kalian itu jangan gara-gara skripsi akhirnya kalian rugi bertahun-tahun. Iya, kebanyakan begitu. Iya. Berhenti di skripsi. Harus cari akal. Aku tuh paling paling jago sekali indeks pendekatan sama semua dosen-dosen. Iya loh. Jadi waktu itu aku suruh bikin, cuman bagus. Tapi aku mau dia harus ajarin. Karena biar saya nggak waktu mau, sidang. iya, saya nggak mau aman. nyonyor di sidang kan. Iya. Sudah akhirnya dia bikinin. Habis itu kalau pergi asistensi kan, asistensi ada yang coret-coret, tinggal bawa. Kak, ini yang dicoret-coret, nanti dia perbaiki pas mau asistensi lagi, tapi dia ajarin. Jadi waktu itu saya berdua waktu itu ujian mejanya dalam satu grup ya. Jadi pas masuk ujian meja kayak gini kan, ujian meja. Terus begini dosen, jadi siapa lagi artis yang mau datang ini, bla 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 bla. Jadi Ngobrolnya bukan soal skripsi, tapi lebih banyak ke hal malam lain. Sebelumnya, dari zaman dulu kan saya tuh suka MC juga di mall. Jadi zaman dulu tuh dibayarnya pulsa. Dulu kan masih kartu-kartu kan, dia pulsa 100. Iya, betul. Nah, jadi dibayar waktu itu 700 ribu. Oh, lumayan loh. Iya, jadi semua penguji, pembimbing, itu saya bawa, saya kasih pulsa. Patut dicontohin. Iya loh, serius. Jadi pas ujian meja begini, jadi coba cerita. Nanti akhirnya, sudah habis waktu ini, sudah kasih jalan programmu. Sudah. Jadi saya nggak ditanya-tanyain, cuma jalan program, dapat A. Oh, A lagi ya? Iya kan, hidup ini indah lah. Iya, hidup ini indah memang. Jadi jangan loh, skripsi itu dikerjain. Betul. Karena apapun caranya. Banyak kok tukang ketik-ketik. Apa sih namanya calo apa? Joki skripsi. Iya, dan di joki skripsi itu juga penghasilan tambahan loh buat kalian yang suka, jago, itu bisa jadi kerjaan juga. Karena bayarannya lumayan. Yang penting ilmunya kita jangan kehilangan ilmu. Iya, betul. Lah jadi kita dapat banyak ilmu kok di skripsi itu. Iya. Benar nggak? Benar. Capek iya. Begadang. Oh gitu. Terus back to MC ya Kak. Tadi kan sudah bilang bayar pulsa MC di mall-mall tuh. Nah Kak Jer, mulai awal nge-MC itu sebenarnya kapan? Terus ada pengalaman ini enggak? Waktu awal-awal jadi MC itu kayak pasti ada nervousnya Kak? Atau ada pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan? Coba cerita sedikit Kak pada junior-juniormu ini. Oke. Jadi zaman dulu tuh aku tuh sebenarnya gini. Suka jadi MC di acara-acara sekolah, iya waktu itu ya, apalagi kayak acara Natal-Natalan. Acara gereja. Gereja juga. Nah, terus mulai dibayar itu pertama kali di Makassar, aku masih ingat tuh ada satu diskotik klub. Dari gereja ke diskotik. Iya. Dia itu grand opening. Artisnya itu Feby Febiola waktu itu. Feby Febiola. Aku dibayar 50.000. Akunya MC-nya opening diskotik. Kayak gitu. Jadi nge-MC. Habis itu sudahlah ada beberapa yang ini. Jadi aku tuh nggak main di wedding ya zaman-zaman itu. Nah kemudian aku wedding di Palu juga waktu itu awal-awal cuma nge-MC kakak yang menikah gitu kan.
kakak menikah kakakku gitu. menikah, aku yang MC-in kayak gitu. Nah, tapi waktu zaman dulu ya Judika ya 2005 itu Judika datang, itu aku yang MC. Jadi tapi semuanya itu karena punya sahabat yang ini, jadi fileku tuh semuanya komplit. Jadi dia selalu bikinkan saya punya ini. Aku bawalah ke Jakarta. Iya. Nongkrong waktu itu masih ingat di McD. Jadi McD mana nih? Sarina. Itu kan lagi pada ngumpul-ngumpul orang-orang IO, event-event. Tapi aku belum terjun waktu itu karena kan baru datang sama sekali. Baru betul-betul. Tapi teman-teman banyak, teman-teman Jakarta udah banyak. Jadi ngobrol di depanku ini salah satu pemilik IO yang lumayan sudah gede waktu itu di Jakarta. Jadi lagi makan, terus aku tuh tiba-tiba ngobrol sama dia. Terus dia bilang, manajer, suara lu mikrofonik loh. Kayaknya lu bagus deh jadi MC. Terus aku bilang, emang gua MC? Serius lu? Dia bilang, iya, aku MC. Habis itu dia bilang, tapi kamu bisa MC wedding? Oh, wedding belum pernah. Tapi itu kan bisa dipelajari. Sudah, akhirnya dan gini, aku dua minggu lagi itu ada event. Itu di waktu itu ada Lende Tevas. Lende Tevas itu yang di Glodok yang kebakaran kemarin itu. Nah, itu salah satu waktu itu aku yang MC-in pertama di situ. Untuk karena dia baru launching, dia terima wedding. Nah, wedding pertamanya itu aku yang MC-in waktu itu. Nah, jadi gini, dibilang kamu punya video, ada, tapi video Judika, konser-konser, acara-acara event. Akhirnya gini, aku pelajarin dulu ya. Zaman dulu kan udah ada YouTube, jadi aku buka, lihat-lihat di YouTube. 3 hari lagi aku try out di depan kamu. Saya pelajarin lah. Zaman-zaman dulu itu kan international wedding ya kalau di Jakarta ya, ada toastnya, cutting cake, kata-katanya gimana, masuk-masuknya kayak gimana. Akhirnya try out di depan dia dan akhirnya dia bilang begini, Jer, oke, deal ya, 2 minggu lagi. Lu dibayar berapa ya? Budget lu berapa? Lu biasa bayar MC berapa? Itu tahun 2007 lah. 2007 itu. Langsung dia bilang, aku sih biasa kalau masih baru 2 juta. Nah, zaman dulu di Makassar cuma 700.000. Langsung gini, ya udah, nggak apa-apa segitu aja. Jadilah. Nah, akhirnya waktu itu sudah mulailah aku mulai MC main di retret itu. Gitu. Cuman karena aku bergaul dengan banyak MC, jadi gini, di Jakarta itu ada banyak MC yang senior. Mereka itu budgetnya itu 15 juta. Bukan artis loh ya. Iya. Kalau artis kan 30 juta, 35 juta. Nah, mereka itu main-main di 12, ada yang 9, jadi ada ini. Aku zaman dulu tuh nge-MC dengan harga 2,5 juta di tahun itu bisa sebulan 8 sampai 10. Sebulan bisa sampai 10 kali dengan budget dulu segitu. nge-MC bisa jadi apartemen. Waduh. Di Palu nggak jadi apa-apa kan budget MC. Jangan bongkar kartu, Kak. Habis pakai ngopi. Bener nggak? Iya loh. Nah, itu tahun dulu. Nah, akhirnya sharing. Saya bilang gimana sih supaya bisa jadi MC yang agak naik dikit. Bilang jadi gini, Jer. Kau harus tetapkan, mereka bilang. Lu harus tetapkan lu mau bermain di segmen mana. Jangan fluktuatif, jangan di sana lu jual sekian, jangan. Lu harus tetapkan harga lu. Akhirnya aku ambil waktu itu range-nya di 5 juta sampai 6 juta. Yang lalu ajarin juga kita nih. Iya. Terus Kak. Sudah. Ya, jadi mungkin tidak 10. Di situ terus. Mungkin nggak sebulan nggak sampai 8-10 kali. Tapi kan kalau dihitung-hitung sama, tapi kita kan untung waktu. Kita bisa ngerjain yang lain. Betul. Sudah, akhirnya seperti itu. Itulah yang membuat juga aku nggak rela. Kalau di Palu sampai turun harga banget. Masa, sudah pernah yang tinggi di sana, masa tahun sekarang 15 tahun lalu, 20 tahun lalu aku harus balik lagi. Betul. Dan semua itu pasti ada marketnya. Dan tentunya juga harus menunjukkan kualitas ya Kak, dan pengalamannya Kak Jer yang sudah puluhan tahun jadi MC. Seiring jam terbang itu akan mengikuti.
kok. Kita paling belajar dasar-dasar. Tinggal MC itu juga kan kita punya ciri khas masing-masing. Jangan menjadi orang lain. Iya, jadi diri sendiri ya Kak. Itu pasti kita jadi otentik. Iya, betul. Nah, terus Kak Jer, ada MC senior mungkin yang pernah ngajar Kak Jer, atau Kak Jer pernah belajar secara resmi atau punya sertifikasi public speaking atau apa dah yang berhubungan dengan public speaker ini Kak Jer? Aku tuh dulu cuma pernah ikut Charles Bonar Sirait itu. Nah, itu keren. Tapi cuma 6 bulan waktu itu. Oh, 6 bulan di Jakarta. Selebihnya itu belajar sendiri. Otodidak ya. Iya. Tapi ada Anda yang bimbing atau ada Anda yang pernah kasih masukan senior nanti kau gini gitu. Tapi aku dulu punya kiblat. Oke. Kalau MC cowok aku suka yang dulu MC-nya American Idol. Si Ryan itu keren. Siapa? Dia tuh nge-MC. Iya kan? Dia tuh nge-MC gini loh. Mukanya juga mirip. Terima kasih. Langsung. Tapi gini loh. Nge-MC itu jangan ngikutin orang lain. Jadi dirimu sendiri aja. Seperti kita ngobrol kayak gini ya. Ngapain sih tiba-tiba saya jadi seperti Charles? Iya. Itu kan akhirnya jadi aneh. Memaksakan diri jadi orang lain malah jadi kaku. Iya, jadi biasa aja. Terus gini loh. Zaman dulu kita selalu terpatri gini. Kalau MC itu jatuh-jatuh kayak protokoler dengan modulasi suara yang terlalu produksi suara perlu kita pelajari. Iya kan, kayak gitu kan. Selamat malam. Iya. Bersiap-siap. Iya kan. Kayak saya ini kan Kak, saya ini kan suaranya cempreng, halus. Jadi tuh suka kadang dibilang lebih bold, lebih dalam, lebih deep begitu. Sedangkan memang saya karakternya kayak gini kan Kak. Tapi ujung-ujungnya baik saya kembalikan kepada panitia penyelenggara. Terus. Tapi maksud saya begini loh. Kita nggak bisa salahin dulu juga. Iya sih. Karena zaman dulu kan memang MC gitu. Nanti makin era baru gini, orang sudah mulai melihat dari ciri khasnya. Kayak gitu. Tapi gini, mulai tahu setiap MC punya ininya sendiri ya, warnanya sendiri. Intinya gini, yang penting kita paham untuk jenis-jenis acara kita harus seperti apa. Apakah dia resmi, dia formal, dia semi formal, atau dia yang fancy dan sebagainya. Dan masing-masing orang itu punya punya genre masing-masing juga sih. Pada akhirnya akan mengarah ke karakternya sendiri ya, genrenya masing-masing. Cuman kalau aku sih prinsipnya bisa MC itu udah jadi apa adanya, dan MC itu sebenarnya nggak perlu harus banyak ngomong loh. Nggak selalu harus cocok dari awal acara sampai habis, sampai tutup acara, buset dah. MC itu kan pembawa acara ya, mendirect acara. Dari acara satu jadi nggak usah bicara yang nggak penting. Iya. Bener nggak? Betul. Itu biasanya MC pemula tuh salah kaprah tuh. Dia mau nyocos terus. Padahal akhirnya keluar yang sudah tidak pada intinya ya. Karena membawakan acara ya membawa acara, mengarahkan acara. Dari acara satu ke acara yang satu biar smooth dan berjalan lancar ya Kak ya. Penggunaan bahasa juga ya sesuai audiens, nggak usah terlalu pakai bahasa intelek dan sebagainya. Kalau yang audiens pakai bahasa yang betul-betul yang penting gini, jangan pakai bahasa yang nggak sopan lah ya, jangan. Tapi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggak perlu lo harus berlogat-logatan juga, nggak perlu. Betul. Jangan. Dan jangan sosok Inggris juga. Kayak saya kan komunikasi nih Kak. Pokoknya semua dosen itu, atau inti dari pembelajaranku selama sarjana public speaking ini, public relation ini adalah bagaimana komunikasi itu disampaikan agar orang mengerti apa yang kau sampaikan, bukan caramu menyampaikan. Gini loh, kalau mau pakai bahasa Inggris, kecuali gini, misalnya gini ya, audiens kita nih 98% orang Indonesia, ada 1-2 orang bule. Iya. Oke, kamu pakai bahasa Inggris saat kamu akan berkomunikasi, misalnya mau present dia untuk maju ke depan, baru pakai bahasa Inggris. Tapi selebihnya selama itu acara orang Indonesia nggak usah lah kayak Inggris-Inggrisan. Tapi saya paham lah,
Itu sempat terjadi semenjak lagu-lagu itu yang setengah Indonesia, setengah Inggris. Iya. Tahu sekali Iya. lah. Nah, akhirnya mulailah waktu itu sempat bahasa-bahasa slang semuanya dicampur-campur. Iya. Nah, sekarang tuh balik lagi kan bahasa Jaksel. Iya. Kan? Jujur Iya kan? Apalagi Gen Z. Apalagi Jaksel. Iya. Tapi pokoknya intinya gini. MC itu kalau kamu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kalau memang mau pakai bahasa Inggris, ya awal sampai akhir kamu pakai bahasa Inggris yang setengah-setengah. Ngapain? Mungkin acaranya memang internasional. Iya, cuman memang ada beberapa nama-nama acara yang kayaknya susah untuk kita cari Indonesia. Tapi kalau TOS itu bersulang juga ada kok bahasanya. Yang sama bisa diartikan dengan baik dan benar gitu. Jadi sebenarnya memang bahasa public speaking itu yang benar ya tetapkan mau pakai bahasa Indonesia, bahasa apa. Tapi kalau acara fancy boleh lah, misalnya kita lagi ice breaking, terus ada ketemu objek orang Manado, bolehlah kita pakai bahasa nyandar so datang kapan, bolehlah, makin kesini kan jadi seru-seruan gitu ya Kak. Jadi enggak apalagi kalau untuk acara fancy tapi kalau acara formal gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alright. Kalau kamu belajar Sarasehan tuh itu paling bagus banget. Sarasehan salah satu sih yang saya suka. Kan? Dia MC yang apa adanya banget. Betul. Dia mau ketawa, dia mau ngakak, bahasanya nggak dia buat-buat. Iya. Dia jadi dirinya sendiri. Betul, setuju. Dia juga cerdas sih, wawasannya luas. Itu juga penting. MC harus cerdas. Itu juga penting. Karena lo nggak akan mungkin mau ngomong ngomong apa kalau nggak ada insight-nya sebelumnya di dalam. Alright deh kalau begitu. Kak Jer, kita ini sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Panjangan ya. Nggak apa-apa Kak. Soalnya ini ngobrol kayak gosip kita. Iya. Bukan podcast. Kita itu selalu juga ada games Kak. Oke. Ada games untuk bintang tamu kita. Oke. Dan hadiahnya apa? Apa hadiahnya Pak Produser? Satu buah kendaraan roda 3. Ngeri kali roda 3. Oke. Boleh dong. Apa tuh? Apa dari sepanjang kehidupan itu ada enggak kesimpulan yang sebenarnya menjalani hidup itu harusnya seperti apa sih? Wah, serius nih, serius. Silakan. Mungkin menurut seorang Jerry Ronald, mungkin bagaimana sih sebenarnya kita ini harus menanggapi kehidupan ini yang penuh problematika dan juga punya warnanya sendiri. Terus juga mungkin bisa juga diinfokan buat teman-teman yang mau jadi MC atau sekarang sudah jadi MC tapi mau belajar terus juga buat anak-anak muda yang mungkin saya juga kayaknya tidak suka nih jadi pegawai, kayaknya saya passionnya kayak Kak Jerry nih yang bisa membangun atau membuat sesuatu yang sesuai dengan passion saya kayak gitu. Coba deh Kak. Jadi gini, kerjakan apa yang kamu senangi. Karena gini, kalau kamu bekerja dengan hal-hal yang adalah passion atau kesenangan kamu pasti akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kerja kantoran itu bukan kesenanganmu, percaya. Di otakmu hanya akan kapan aku bisa resign, kapan aku bisa resign, kapan aku bisa resign. Aku bisa berpuluh-puluh tahun loh di bisnis ini. Berarti enggak pernah kerja kantoran sama sekali? Enggak pernah. Never. Ya, aku punya kantor. Iya dong. Oh ya, aku tanya dulu sebelum dilanjut. Sekarang staff krunya itu ada berapa totalnya, Kak? Total anak mata itu ada 30. Ada 30 loh. Iya. Jadi Kak Jar punya tim itu 30 orang. Terus belum lagi staff yang lain-lain ya. Pokoknya gitu, kerjakan aja sih. Gini, kalau aku tuh selalu berpegang, aku suka baca bukunya John Maxwell, ada yang 21 hukum kepemimpinan. Iya. Aku tuh paling suka Dia namanya hukum bagus. proses. Hukum proses itu dia bilang ini, semuanya itu harus melewati proses. Kita bisa berakar, kita bisa matang, itu proses. Nggak ada sesuatu yang lahir dalam satu malam. Saya suka ada versi rohaninya juga tuh buku.
Memang. Dia kasih gambaran beberapa ilustrasi. Kalau dari yang nabi-nabi zaman dulu atau di cerita ini Yusuf. Yusuf itu sebelum dia diangkat jadi pemimpin di Mesir itu nggak serta-merta loh. Dari mana pengetahuan, dari mana mentalnya? Dibikin dulu lah dia dibuang ke sumur. Dia kenal si istrinya Potifar. Dia masuk penjara. Difitnah. Jadi Tuhan itu nggak akan tempatin kita tanpa kita punya pengetahuan atau punya pengalaman untuk bisa ini, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu pasti akan ada prosesnya. Dikasih gambaran juga kayak emas. Emas itu bisa jadi emas murni itu kan harus dipanaskan beberapa ratus derajat untuk supaya dia bisa lebur, supaya bisa terpisahkan keluar pasir-pasirnya atau logam-logam yang lain. Dikasih gambaran juga tentang intan. Jadi intan itu kenapa dia jadi batu yang paling keras di dunia? Sampai bisa pakai potong kaca ya intan itu. Karena di dalam perut bumi itu kan dia mengalami tekanan. Ada banyak tekanan dari material-material yang membuat dia menjadi batu yang sangat keras. Jadi semua itu berproses. Jadi kerjain aja. Punya ambisi itu bagus. Aku umur 20 tahun, 30 tahun itu hidup penuh dengan ambisi. Pengen merasakan seluruh isi dunia ini. Iyalah, pengen butuh pengakuan, butuh validasi. Enggak apa-apa, kejar aja. Karena itu juga bagian dari proses. Tapi nanti di saat tapi sekarang di saat umur yang sekarang, aku itu yang gini, uang kita perlu. Tapi aku uang bukan yang utama. Kita punya uang 100 juta dengan 1 M sama aja. Emangnya kita punya uang 1 M, kita makan 10 kali sehari? Enggak. Bener nggak? 3 kali sehari. Jadi sekarang ini apa? Yang validasi, iya. Tapi itu yang penting diri lu happy. Kayak gitu. Jadi justru saya di umur sekarang ini sudah nggak punya mimpi. Udah nggak ada. Mau apa? Iya. Tapi umur 20 perlu punya mimpi. Perlu ambisi ya. Cobain aja seluruh isi dunia ini supaya tua nanti jangan nakal. Bener nggak? Cobain aja bergaul dengan peju. Iya kan? Iya. Tapi maksud saya gini, coba aja, yang penting habis itu balik lagi. Jangan keterusan. Betul. Tapi maksud saya begini, coba aja semua kerjaan, semua, karena dari situ nanti semua itu akan jadi tumbuh sendiri kok. Kayak gitu. Karena saya juga nggak mungkin bisa bertahan di IO ini kalau sebelumnya tidak mengalami banyak. Aku pernah kehilangan duit ratusan juta loh di project dan sebagainya, punya utang di bank dan sebagainya. Terus kreditnya itu di teman, yang satu banknya itu teman semua. Lu bisa bayangin nggak? Kayak gitu. Jadi itu dijalanin aja, dijalanin, sabar. Tantangan pasti nggak ada, masalah itu setiap hari ada. Hari ini kelar, besok masalah baru lagi. Jadi ya hidup itu kita akan selalu dengan masalah. Iya. Cuma tinggal mindsetnya kita aja. Kalau masalah itu untuk bikin kita tertekan, ya selamat. Anda stres setiap hari. Iya, betul dinikmati saya kalau aja. ada masalah tidur loh. Iya loh. Ada orang kan nggak ada masalah nggak bisa tidur ya. Sekarang gini. Tapi gini loh, masalah itu akan terjawab oleh waktu. Kalau besok dia nggak selesai, berarti bukan besok dia harus selesai, lusa. Tapi percaya deh, masalah ini pasti akan selesai. Bener nggak? Tapi begitu ini sudah selesai, masalah yang baru misalnya ya, kemarin kredit di bank nggak terbayar. Begitu terbayar, habis itu pacar putus. Itu aja berganti setiap hari. Betul. Cuma tinggal masalah itu kau jadikan apa? Kau jadikan tekanan dalam hidup. Untuk apa? Karena itu nggak akan ada habisnya. Jadi dibawa santai aja. Saya orang yang Apa tuh, Papi? Tidak ada yang abadi di dunia ini termasuk masalah.
Iya. Iya, betul. Aku dulu kan pernah sakit tuh. Iya. Sakit itu sakit lama. Sakit. Tapi sakit itu aku bersyukur loh. Sampai saya bilang, thanks ya Tuhan, gua sakit. Kalau gua nggak sakit, gua jadi nggak insaf. Kayak gitu. Kenapa sebelumnya aku bisa insaf? Apa ya? Iya loh. Karena saya pikir nah, ini agak rohani ya. Karena lewat sakit itu saya itu jadi seperti kayak ini, dapat pembaharuan budi gitu. Seandainya nggak sakit, saya nggak akan jadi dapat pembaharuan budi. Kayak gitu. Ada masanya. Sudah akhir segmen ini. Sudah habis ya? Ya ampun, ini sudah tadi kamera udah mati. Enggak dong. Kita nggak pakai close the door gitu. Halo Om Deddy. Nanti kena royalti loh. Aduh. Oh gitu ya. Oke deh. Ini ya begitu nih kalau di sini orang tua gitu dan nasihatnya panjang ya, ininya lama. Perasaan tadi mau games. Iya, jadi mau games dulu kan. Iya. Penasaran. Siap? Oke. Mana gamesnya? Jadi Kak, gamesnya itu selalu setiap bintang tamu akan pilih acak namanya. Salah satu games di sini. Jadi Kak Jer akan memilih terus dibacakan, kemudian Kak Jer akan memainkan. Gamesnya itu banyak sekali macam-macamnya, tergantung keimanan Anda. Oke, siap Kak? Oke. And this is game time. Silakan. Oke, kayak banyak sekali kayak. Oke deh. Itu gimmick. Oke, apakah dia? Tes rasa. Aduh, aku ini udah lama mati rasa loh. Aduh. Udah nggak ada lama nggak mati rasa. Rasa apa aja udah hambar ya. Termasuk getaran. Termasuk getaran. Aduh. Makanya waktu gempa itu nggak terlalu efek. Jadi rasa ini agak susah. Beberapa jenis cabai jadi. Oke, jadi Kak, saya jelaskan ini tes rasa ini bukan rasa yang pernah ada, tapi juga rasa yang pernah ada. Karena rasa yang dulu hilang. Rasa yang dulu hilang juga bisa, karena Kak Jer akan merasakan beberapa minuman, cukup diicip, kemudian Kak Jer akan bilang ini minumannya rasa yang pernah ada, apa ini kira-kira brandnya? Nah, apa spill brand di sini. Nanti, tapi Kak Jer tutup mata. Oke. Kak Jer jangan lihat tim kreatif. Kak Jer tutup mata, terus Kak Jer rasakan. Ini tuh. Oh, belum. Ini tuh minumannya apa kira-kira? Deskripsikan rasanya seperti apa, kemudian kira-kira ini apa ini ya? Apa jenis minumannya ya, bukan merek ya? Misalnya ini ada apelnya, ada maluntasnya, ada tome-tomenya. Sudah nggak ada ya buah itu ya? Zaman masih kecil dulu. Jembolan, kersen. Dulu pikir anggur, ternyata makanan ular. Oh iya. Oke, tutup mata ya Kak. Ready ya? Oke. Sip. Oh ini langsung diminum gitu. Jangan terlalu banyak gini, bro. Sedikit-sedikit gini saja. Iya, pakai sendok. Oh ini bukan ada cecaknya. Ampun. Bukan, anaconda. Yang bekas cicipin tadi. Oke, ini langsung gini. Tidak pakai sendok atau sedotan. Ya gitu langsung. Sedotan aja. Iya, jadi bisa diminum lagi. Iya. Sayang loh. Tidak, jangan terlalu banyak-banyak. Sedikit-sedikit gini saja supaya ini kan cuma diicip. Oke. Kecombrang. Sorry ya Kak. Awas tuh, ini kepenuhan, jangan penuh-penuh sekali begini bro.
Bukan mulutnya dikit. Ya. Ini obat minum semua apa ya? Apakah kira-kira? Ini ada susunya, tapi ada sodanya. Ada Susu susu, apa? soda. Sudah gembira. Sedotannya boleh dipakai ulang. Ada kayak yogurtnya dikit. Oh ya boleh buka. Ya, sudah kita hilang. Pokoknya ada rasa susunya, Oke. tapi kayak ada sodanya. Heeh. Cuma ada asam-asam kayak ada yogurtnya. Tadi mungkin ada di Iya, susu Yogurt, tapi asam. Susu, soda. Waduh. Apakah lebih kira-kira asam. itu? Boleh tebak brand? Tapi kayak ada kopi. Ini harus tebak brand? Oke. Nanti nitip. Oke, nanti ditit. Apa ya? Kira-kira apa? Ada sodanya, ada susunya, ada yogurtnya. Buset, Oh, ada Yakultnya. ada Yakult. Itu apa sih namanya? Smoothies Yakult. Enggak tahu. Nggak tahu namanya ya? Nama-nama kayak di menu-menu itu ya. Tidak, Kak. Tidak nama Oh, nama menu. produknya. Nama produk. Beberapa produk. Menyerah. Menyerah ya? Oke. Mau dikasih tahu? Boleh. Apakah tim kreatif? Milku dan Coca-Cola. Hah? Mix dong. Milku. Susu. Milku tahu kok. Oh, Dicampur sama jangan dicampur, Bro. Di mix. Jangan Iya, di bisa mix. di-mix. Susah ditebak kalau kamu mix. Satu saja. Buset dah. Orang langsung minum. Oh. Pasti itu biar orang buka mata juga teh bisa orang mau tebak kalau kamu mix. Tapi aku ajarin ya. Mention atau vodka campur di Oh, silang di tahun. Itu lain. Ada tensi dulu. Langsung papi bilang begini, bukan caranya CT campur apa namanya orange papli orange. Harusnya tadi minumannya yang begitu. Iya. Jangan ya, ini jam puasa. Kalau ini minuman puasa. kemasan tuh aku mah nggak minum. Iya, kita kan minumnya selalu jus ya, sama wine dikit. Iya. Oke, selanjutnya tutup mata Oke. lagi Kak. Yang dicampur ya, Oscar berdosa sama orang tua ini. Nah, ini Coca-Cola. Ini kok kalau sepengetahuan. Betul. Nah, ini. Mama ini. Lagi tutup mata ya Kak. Oke. Mix. Kalian sudah nyampur. Boleh kan campur-campur beda-beda. Nggak apa-apa. Sorry Zaman ya, dulu Kak. zaman dulu bikin resto itu semua jus yang keluar aku cobain loh. Masalahnya 3 hari ini, diare. masalahnya ini lagi diare. Oke, satu lagi Kak. Terakhir ini ada lagi? Terakhir. Pas. Apakah dia kira-kira? Nah, ini susu yang kayak bantalan itu, susu bantal. Susu bantal. Betul Kak, susu bantal? Putih. Good day itu kopi. Oh, kopi ya. Memang rasanya so mati ini. Kopi dirasa susu ya. Mati rasa. Rasa betul ini kayaknya. Real. Saya betul loh sudah nggak punya rasa. Curhat. Aduh. Berarti 3 aja ya Iya. minumannya. Oke, sudah selesai gamesnya. Itu saja. Yes. Oh, yang lebih ini dong. Soalnya kisahnya sudah lebih pahit tadi. Iya, makanya nih. Oh, ya. Oh, durasi. Oh, durasi. Oke deh. Aduh. Oke deh, kalau begitu ya, habis ini kita mau makan malam dulu nih. Biar istirahat karena sudah dari tadi siang. Terima kasih, thank you so much Kak Jerry Ronald sudah hadir di podcast The Moran
experience kali ini, dan tentunya wah seru sekali obrolannya. Baru tahu nih pengalaman-pengalaman seru dan uniknya Kak Jerry. Tapi sebelumnya sudah pernah di podcast sebelumnya. This is the first itu time. agak malu dikit sebenarnya. Kok bisa kelepasan ya? Kayaknya nggak ada yang disortir ya. Aduh, seru sekali. Ya, terima kasih tentunya juga udah diundang Lotisa, senang sekali. Sama-sama Kak Jer. Kak Jer nih waktunya susah dan nggak pernah hadir di podcast-podcast lainnya. Ini pertama kali. Aku tuh sebenarnya jelek di kamera. Masa sih Kak? jadi nggak pernah mau jadi penyiar. Tapi radio juga nggak pernah Kak? Dulu pernah. Oh, pernah jadi penyiar radio. Tapi berhubung dulu gajinya berapa ya? Sejam cuma 20.000. Kayak zaman dulu ya. Iya loh. Iya, terus kita kan harus komit waktu dan sebagainya itu. Betul. Tapi itu perlu loh. Jadi penyiar itu perlu lah untuk ilmu public speaking. Jadi kita perlu tahu banyak macam. Betul, setuju. Wah, Kak Jer, pokoknya sehat selalu, makin sukses. Kak Jer selalu juga kita lihat tuh sering posting dan share keluarga, terutama Owen. Ya. Salam buat Owen. Ya. Salam juga buat Opa ya. Kak Jer tuh family man, dia terlihat dari postingan-postingannya di sosmed. Semoga sehat selalu Kak. Dan juga nanti besok mungkin diundang lagi sama Demoran ya. Siap. Datang lagi ya Kak. Siap. Kita bahas yang lain lagi ya. Kita bahas data lainnya. Kayaknya aku sudah makin menguasai Medan. Tapi dia yang kita korek. Bisa jadi dia yang kita korek ya. Biar aku bintang tamunya tetap dia yang kita korek. Kayaknya ada masanya saya dikerjain soalnya selalu saya nggak kerjain bintang tamu di sini. Aduh, oke deh. Kalau begitu, good people jangan lupa saksikan ya The Moran Experience selalu bersama saya Tisa Masih, dan kali ini tamu saya Jerry Ronald, Master of Ceremony dan founder dari Mata Organizer. Sampai ketemu dan bye.